Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kita mencoba menanggapi dari permintaan para pemirsa kita, permintaan anggota kita. Banyak sekali anggota kita, para pemirsa dan masyarakat umum itu ketika mereka mengalami suatu permasalahan, entah itu ditipu orang, entah itu dirugikan orang, entah itu difitnah orang, tentunya beragam reaksi yang akan muncul ketika kita dirugikan orang, disakiti orang, difitnah orang. Dan tentunya yang paling banyak adalah reaksinya itu biasanya emosi. Nah, sebenarnya di dalam ajaran budaya Jawa, bagaimanakah kita menyikapi ketika kita disakiti orang, dirugikan orang, difitnah orang? Bagaimana kita menyikapinya? Nah, kita saat ini akan kita bedah tentang salah satu ilmu kuno. Barangkali saat ini sudah banyak orang yang tidak tahu atau bahkan mendengar pun barangkali tidak pernah atau belum pernah. Dan di dalam budaya Jawa ternyata ada sebuah ilmu kuno, yaitu sebuah ajaran, sebuah ritual bagaimana kita menyikapi ketika kita dirugikan orang, disakiti orang, difitnah orang, dan sebagainya, yaitu ritual semar gugat, suatu proses untuk mencari keadilan alam. Karena bahasan ini terkait dengan sebuah ilmu pengetahuan tentang spiritual, sehingga kalau biasanya kita tidak bakar dupa ketika rekaman, lah ini kita bakar dupa karena terkait dengan ilmu spiritual dan ilmu supranatural. Tetapi bagi orang yang tidak paham, seringkali ini dikatakan semacam ilmu klinik. Nah, kita akan bahas. Kita sebagai sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara akan kita bahas secara keilmuan. Nah, ini di studio ada Mas Hadi, salah satu anggota kita, dan juga barusan kita tunjuk untuk menjadi admin di grup organisasi kita Raket Prasojo 2. Sebelah kanan saya ini Mbak Laila, istrinya Mas Puji, kameramen. Ini nanti barangkali bisa mewakili yang kita harapkan ya mewakili peserta, mewakili pemirsa maksud saya, untuk menanyakan sesuatu hal terkait supaya kita bahas secara lebih panjang lebar di sini. Tetapi kalau para pemirsa masih ada yang kurang jelas, ya bisa ditanyakan lewat komentar. Nah, ini Mas Hadi barangkali mau mewakili pemirsa, apa yang mau ditanyakan tentang itu tadi, sebuah ajian atau ritual semar gugat, suatu proses untuk mencari keadilan alam. Rahayu Romo. Rahayu. Ini saya tanyakan ini kan pembahasannya semar gugat. Yeah. Dan pertama kali ini saya mendengar arti semar gugat ini, Romo. Iya, belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Nah, ini saya tanyakan pertama ini,
artinya apa Semar Gugat ini? Artinya apa Semar Iya. Gugat? Oh, Ya, itu dulu. Itu dulu nih, Bang. Terima kasih para pemirsa yang saya hormati. Terima kasih Mas Hadi pertanyaannya. Apa sih Semar Gugat tadi? Di dalam budaya Jawa, Semar digambarkan adalah manusia setengah dewa. Semar juga digambarkan adalah pamomong di tanah Jawa. Yang dimong siapa? Yang tentunya yang dimong adalah orang-orang Jawa, para kesatria Jawa, para raja-raja Jawa. Kalau di dalam cerita pewayangan, Semar Gugat ini sebagai manusia, sebagai jalmo, sebagai titah, ini menggugat dewa. Menggugat dewa, mencari keadilan kepada dewa di Kayangan, di Suralaya, kalau dalam cerita pewayangan. Nah, di sini menggambarkan sebuah ilmu tentang Semar Gugat tadi adalah gambaran untuk kita semua sebagai titah, sebagai jalmo, sebagai manusia. Ketika kita menghadapi permasalahan untuk mencari keadilan alam semesta. Nah, sekarang saya tanya kepada Mas Hadi, selama Mas Hadi ini hidup, Mas Hadi pernahkah disakiti orang atau di fitnah orang, dirugikan orang? Termasuk Mas Hadi pernah cerita katanya ditipu orang terkait ternak sapi. Apa tentunya Mas Hadi, bagaimana reaksi sikapnya Mas Hadi ketika ditipu orang tadi? Reaksi saya pertama introspeksi dulu. Yeah. Saya introspeksi dulu, apa ini tanduran saya atau gimana gitu. Kalau saya. Yang kedua ya minta ke badan saya sendiri atau ke Tuhan untuk diselesaikan masalahnya, Rom. Itu aja. Ketika Mas Hadi yang sudah belajar tentang ilmu Jawa, itu sikapnya ketika ditipu orang, ya pernah ditipu Mas Hadi ini, ditipu sapi ya yang nilainya puluhan juta. Padahal tingkat ekonomi Mas Hadi sendiri juga tidaklah kaya raya. Tentu itu sangat menyakitkan. Ketika Mas Hadi sudah belajar Jawa, sikapnya lembah mana? Introspeksi diri. Nek wong Jawa ngarani ndelok gitoke dewi. Apa yang sudah dilakukan Mas Hadi? Tandurane. Tetapi bagi masyarakat umum, bagi para pemirsa, saya yakin tidak itu yang dilakukan. Ketika kita ditipu, kita dirugikan, kita disakiti, pasti emosi. Sikap awal pasti emosi, marah-marah, barangkali terus mencaci maki orang yang menipu kita. Kalau perlu ya ditantang berkelahi. Nah, ini sikap di masyarakat kan seperti itu. Atau terjadi balas dendam. Ingin balas dendam kepada orang yang sudah menyakiti kita, sudah memfitnah kita, sudah merugikan kita. Tentunya itu sikap yang terjadi. Nah, ketika kita sudah belajar ilmu Jawa, nah barangkali kan ada sebuah pertanyaan. Sebenarnya bagaimana sih di dalam ajaran budaya Jawa itu ketika kita disakiti, kita ditipu orang, kita dirugikan orang, bahkan nilainya bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar, apa yang kita lakukan? Apakah cukup kita dengan marah-marah? Haruskah kita itu dengan dendam? Tentunya, atau barangkali bagi orang yang agamis, dia akan berdoa kepada Tuhannya. Berdoa kepada Tuhannya. Doa kepada Tuhan itu pun masih terwarnai sikap dari personal tadi. Ada yang berdoa itu sambil marah-marah.
berdoa pada Tuhannya sesuai ajaran agamanya masing-masing, tapi masih ada emosi marah kadangkala. Dia mencaci maki. Oh, biar masuk neraka. Oh, yang nipu saya biar ditabrak truk. Berdoa kepada Tuhannya, tetapi dengan nuansa marah-marah, ingin balas dendam. Tetapi bagi orang yang sedikit jiwanya spiritualnya cukup bagus, berdoanya itu tidak dengan marah-marah, tetapi berdoa mudah-mudahan orang yang menipu dia itu diberi kesadaran oleh Tuhan. Ini bagi orang-orang yang agamis. Nah, tentunya masyarakat kan juga ingin tahu sebenarnya di dalam ajaran Jawa itu ada enggak gitu cara kita menyikapi ketika kita ditipu, dirugikan orang, kita disakiti orang, difitnah orang. Itulah sebabnya ini adalah ajaran atau ritual Semar Gugat. Kita mencoba meniru Semar selaku titah, selaku jalma, selaku manusia, gugat kepada dewa kalau Semar tadi. Nah, kita gugat kepada Tuhan semesta alam. Kita mencari keadilan alam. Karena di dalam ajaran Jawa ini kita tidak mengenal serat atau kitab garing, kitab suci garing. Di dalam ajaran Jawa kita memiliki ajaran atau pedoman, yaitu adalah serat teles, yaitu alam semesta. Tentunya kita meminta keadilan terhadap alam semesta. Nah, bagaimana cara meminta keadilan tadi? Nah, ini sebelum saya menjelaskan tentang proses bagaimana kita mencari keadilan pada alam semesta, barangkali Mas Ati ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, yang saya tanyakan lagi, katanya Romo kan gimana caranya? Nah, ini saya tanya lagi, apakah kalau kita pakai ini Semar Gugat ini, apakah kita kalau pakai semedi atau pakai apa gitu caranya untuk menyelesaikan masalahnya? Iya. Itu aja dulu. Terima kasih Mas Ati. Jadi di dalam ajaran Jawa itu yang terpenting itu kan laku, sehingga di dalam banyak tembang dikatakan ngilmu iku kelakon kanthi laku. Jadi kita tidak hanya sekedar berdoa saja. Berdoa walaupun kita berkali-kali kita berdoa, tetapi kalau tanpa laku, tanpa proses, ya tidak akan bisa. Ini kalau menurut ajaran Jawa. Nah, bagaimana cara kita mencari, meminta keadilan alam ketika kita dirugikan, kita ditipu, kita disakiti, kita difitnah? Nah, ini saya ada pengalaman kisah nyata ini. Kurang lebih pada tahun 2004 kemarin, karena terimbas krisis moneter tahun 2000, usaha saya bangkrut. Waktu itu saya punya usaha distributor alat tulis dan biro perjalanan wisata. Usaha saya bangkrut, ya. Bahkan saya harus menjual 5 mobil saya waktu itu. Hutang banyak. Ya biasa namanya orang usaha, orang bisnis kalau bangkrut kan hutangnya banyak. Nah, waktu itu masih tertinggal tuh 2 mobil saya. Yang satu waktu itu Cherry tahun 2000, termasuk mobil baru lah. Tahun 2004 saya beli mobil itu adalah tahun 2000. Nah, yang satunya ini adalah Hijet 1000 tahun 86. Karena usaha bangkrut, hutang banyak, mobil saya tadi tidak terpakai. Biasanya untuk untuk distributor, nganter-nganter barang ke pelanggan. Tidak terpakai karena kita sudah kehabisan modal. Nah, waktu itu ya, ada
ada teman ke rumah, ngajak teman. Ya. Setelah itu mobil tadi, ini mobil saya tadi dirayunya untuk ditukar. Waktu itu mobil Hijet 1000 tahun 86 itu pasarannya masih kurang lebih 14.500.000 pada waktu itu. Nah itu dirayunya saya ditukar dengan mobil Honda Accord sedan. Mobil saya pada waktu itu kan tidak tahu harga pasaran mobil Honda Accord tadi. Nah ternyata saya waktu itu karena saya nggak tahu, saya harus masih tombok uang itu 7.500.000. Karena saya nggak tahu, ya saya iyakan. Nah setelah mobil itu istilahnya kita tukar, tidak ada kejelasannya. Karena waktu itu saya percaya, mosok sih ini teman, ya ini tetangga mau menipu saya. Karena cenderung orang itu kan akan mengukur baju sendiri. Saya kalau sama teman kan tidak mungkin saya mau menipu teman saya, apalagi tetangga. Akhirnya mobil kita tukar, saya masih tombok 7.500.000 pada waktu itu. Nah setelah mobil itu sampai rumah, Honda Accord tahun 83 tadi, saya ganti oli ke bengkel, ketemu teman-teman yang lain. Akhirnya kita menjadi tahu ternyata waktu itu pasaran mobil Honda Accord itu cuma 9 juta. Sementara mobil saya waktu itu pasarannya masih 14.500.000. Saya kan akhirnya kan shock, loh berarti saya ditipu. Ibaratnya saya membeli mobil ini Honda Accord 7.500.000, mobil saya cuma diminta, diambil. Nah ketika saya tahu itu, saya coba perjelas kepada teman dan tetangga tadi, dia terus ngaling terus. Nah akhirnya pada waktu itu saya melaksanakan ini, melaksanakan ritual semar gugat ini tadi selama kurang lebih, kalau orang Jawa bilang, 8 dino atau 35 hari. Apa yang terjadi waktu itu? Nah dalam melaksanakan ritual ini menurut pengalaman hidup saya, satu, ya kita tidak boleh dendam, kita tidak boleh ada emosi. Nah kalau waktu itu saya emosi, ya, saya bersyukur sudah juga belajar Jawa, sehingga seperti Mas Hadi tadi, saya introspeksi diri, delok gitok kudi. Saya melakukan ritual semar gugat tadi. Itu ritualnya di luar rumah, di depan rumah. Misalnya supaya tidak kita ini tidak di bawah atap, kita di alam terbuka. Kita melakukan ritual semar gugat, ya. Intinya bagaimana kita, ya. Karena kunci doa, para pemirsa bisa nyimak di YouTube kita yang berjudul Kunci Doa Terwujud dan munculkan vibrasi doa. Jadi kita melakukan ritual tadi di depan rumah, di alam terbuka, kita tidak di bawah atap. Kita menselaraskan, kita mensinergikan energi dalam tubuh kita dengan alam semesta pada waktu itu. Kita lakukan antara kurang lebih jam 11 malam sampai jam 1 malam. Karena kalau sore kan masih banyak orang lalu lalang depan rumah kita, karena rumah kita kan depan kan jalan yang untuk lalu lalang. Kan kita nggak bisa konsentrasi. Keduanya yang jelas nanti kan orang tetangga kan timbul tanda tanya, ini ngapain ini Pak Sutrimo di depan rumah? Kan bisa jadi fitnah malah. Sehingga saya lakukan itu antara jam 11 sampai jam 1 malam. Doanya tadi saya katakan, satu, tidak boleh ada dendam.
Jadi tidak boleh mendoakan, oh yang nipu saya biar ditabrak truk, tidak boleh. Kita misuh-misuh, memaki-maki sama orang yang nipu saya juga tidak boleh. Benar-benar harus sumeleh, sumarah kepada alam semesta. Kita bersinergi dengan alam semesta supaya di dalam energi dalam tubuh kita itu mampu bersinergi dengan alam semesta. Kita berdoa. Doanya para pemirsa silakan dengan memakai bahasa ibu Anda. Kalau saya orang Jawa ya pakai bahasa Jawa. Nanti pemirsa yang orang Batak, orang Dayak silakan pakai bahasa ibu Anda. Karena Tuhan tidaklah rasis. Karena Tuhan semesta pastinya universal, tidak rasis. Sehingga tidak harus, oh doanya harus pakai bahasa Jawa. Enggak. Doa yang paling abdul yang akan dikabulkan oleh Tuhan itu bahasa Jawa. Enggak. Silakan berdoa dengan bahasa ibu Anda. Yang intinya bagaimana doa tadi? Ya Tuhan, saya barusan ditipu orang. Saya harus kehilangan 1 unit mobil saya. Saya selama ini mendapatkan mobil tadi dengan jerih payah saya, dengan keringat saya. Ya Tuhan, kalau sekiranya tanpa sengaja saya pernah menipu orang, saya pernah merugikan orang, terima kasih Tuhan. Tanaman saya yang pernah merugikan orang, pernah menyakiti orang, pernah menipu orang, terima kasih Tuhan. Saya sendiri yang menuainya. Bukan anak cucu saya yang menuainya. Karena di dalam konsep semesta, siapa menanam akan menuai. Siapa menanam padi pasti akan menuai padi. Tidak mungkin orang menanam padi akan menuai semangka. Ya Tuhan, kalau memang saya pernah menipu orang, saya pernah merugikan orang tanpa saya sadari, terima kasih. Saat ini saya sudah ditipu orang. Saya harus kehilangan mobil saya. Terima kasih Tuhan. Bukan anak cucu saya yang menuai tanaman saya. Tetapi kalau saya belum pernah menipu orang, apalagi merugikan orang sampai nilainya besar. Karena pada waktu itu uang segitu cukup besar, karena yang saya tahu itu kalau kita beli mobil Cherry baru ya, waktu itu nilainya cuma kisaran antara 22-25 juta pada waktu itu, kalau nggak salah. Jadi uang 14,5 juta kan termasuk besar sekali pada waktu itu. Tidak kayak sekarang, kalau sekarang kan uang segitu nggak begitu besar, beli motor aja kurang. Pada waktu itu motor baru kan kisaran cuma harga 5 jutaan waktu itu. Tetapi kalau saya tidak pernah menipu orang, tidak pernah merugikan orang, ya Tuhan, berilah saya keadilan. Berilah saya keadilan. Saya tidak tahu apa bentuk keadilan yang Engkau berikan Tuhan. Jadi Tuhan jangan kita dikte, karena Tuhan itu bukan anak buah kita. Seringkali kan kita berdoa itu Tuhan kita dikte. Tuhan azablah orang yang sudah menipu saya. Loh, Tuhan mau didikte. Banyak itu orang berdoa itu mendikte Tuhan. Tuhan azablah orang yang menipu saya, orang yang merugikan saya. Tuhan beri saya uang 1 juta, beri saya rezeki saya uang 15 juta karena saya sudah ditipu orang 15 juta. Loh, Tuhan kok didikte? Tidak boleh. Tuhan itu bukan anak kita, Tuhan bukan anak buah kita yang harus kita dikte.
Ini kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti saya kasih contoh. Kalau saya berdoa dengan bahasa ibu saya, yaitu bahasa Jawa. Nah, ini namanya Mbak Laila mau nanya ini. Nih, silakan Mbak Laila. Kan Romo kula nggak ada batasan ya. Pakai bahasa Indonesia. Seandainya kita di depan rumah kita itu kan banyak, walaupun sampai malam sekarang pun kalau di kota itu kan banyak orang lewat. Kalau mau apa itu tadi ya katakan semedi ya, itu di belakang rumah bisa enggak? Kalau di belakang rumah kan masih ada halaman sepertinya itu, biar tidak kelihatan orang-orang yang ada di depan. Jadi tidak kelihatan orang seliwer-seliwer. Juga nanti perasaan orang itu bagaimana biar nggak tahu, biar yang tahu hanya kita bersama Tuhan. Terima kasih Mbak Laila. Jadi yang terpenting itu karena kita kan ingin mensinergikan energi dalam tubuh kita dengan alam semesta. Itu yang penting itu tidak di bawah atap. Bisa di depan, bisa di samping rumah, bisa di belakang rumah, atau kalau rumah kita itu loteng bisa di atas. Nah, jadi tidak harus di depan rumah. Nah, kalau kebetulan kan rumah saya kan nggak loteng, ya saya di depan rumah. Ya, karena memang kalau di kota kadang-kadang jam 11 malam masih rame. Jadi bisa di belakang rumah. Yang penting tidak kena atap. Bagaimana kita ini tidak kena, bisa mensinergikan. Karena di dalam tubuh manusia itu kan merupakan pusat energi getaran elektromagnetik. Dalam tubuh kita itu kurang lebih ada 7 juta sel dan setiap sel itu punya energi yang harus kita sinergikan pada semesta. Itu kunci doa terwujud. Jadi kunci doa terwujud itu bukan di bahasa. Oh, cuman bahasa Jawa yang abdal untuk berdoa. Enggak. Kok Tuhan kok rasis banget gitu loh, harus pakai bahasa Jawa, jangan. Bahasa Tuhan itu universal. Tuhan itu ini Tuhan semesta loh ya. Enggak tahu kalau Tuhan yang tidak semesta sehingga harus pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Inggris. Nah, itu yang saya nggak tahu, itu barangkali Tuhan rasis. Tapi kalau di dalam ajaran Jawa adalah Tuhan itu semesta. Tidak harus dengan bahasa Jawa. Kalau harus pakai bahasa Jawa nanti kasihan yang orang tuli, orang bisu yang tidak bisa bahasa Jawa. Kalau orang Batak, orang Dayak kalau ingin belajar bahasa Jawa masih bisa. Bahkan saat ini banyak bule pintar bahasa Jawa. Tapi kalau yang bisu bagaimana? Kalau ajaran Jawa itu harus doanya harus pakai bahasa Jawa. Enggak. Pakai bahasa ibu Anda. Mas Hadi mau nanya? Ya, silakan Mas Hadi. Mengenai yang semedi di luar tadi, Romo. Itu apa harus pakai dupa? Apa ada sesaji-sesaji yang dibutuhkan gitu? Terima kasih Mas Hadi. Tuhan semesta itu ya tentunya sebenarnya nggak butuh apa-apa. Tidak butuh apa-apa karena Tuhan semesta. Tuhan semesta itu kan, ya alam semesta itu kan sudah rangkaian dan tubuh manusia adalah bagian dari semesta. Orang Jawa bilang jagat gede, jagat cilik. Nah, jagat cilik itu bagian dari jagat gede. Di dalam tubuh kita ini adalah ada jagat cilik. Dalam tubuh kita itu ada air, api, tanah, dan udara. Jagat gede juga ada air, api, tanah, dan udara. Tidak butuh apa-apa. Cuman biasanya kita ketika kita semedi ini kan kita butuh rileks supaya saraf-saraf kita itu kan kendor. Nah, saraf-saraf kita kendor itu butuh sesuatu yang merilekkan. Mohon maaf nih Mas Hadi, kalau Mas Hadi ini mau sembahyang, entah itu sembahyang dengan cara agama ataukah cuman meditasi ya. Kalau ada bau tikus busuk gitu, kira-kira bisa enggak? Tidak bisa. Enggak bisa kan? Nah, atau taruhlah bau bensin menyengat gitu, bisa enggak? Enggak bisa. Kita butuh rileks. Apa yang bisa membuat kita rileks? Itulah orang Jawa ketika bersembahyang selalu memakai dupa atau memakai bunga. Dan bunga atau dupa pun ada dupa indata, ada bunga dupa antidata, ada bunga indata, ada bunga antidata. Nah, kita gunakan jenis-jenis dupa yang indata.
supaya bisa mendatangkan ketika saraf kita rileks, saraf kita itu kendor ya, kita bisa santai ya. Nah, ini kan mendatangkan data. Kita tidak tegang. Kita bisa istilahnya energi itu kita bisa sinergi. Tidak terjadi tolak. Ya. Kita bisa include ya antara energi dalam tubuh kita dengan energi yang ada di sekitar kita. Gunakan dupa, terutama dupa indata. Aromanya apa? Terserah. Mau pakai aroma kemenyan ya. Kalau dupa herbal produknya Yayasan Nekat Prasojo kan ada 5 aroma. Aroma majagu keraton itu adalah orang juga menyebut kadangkala itu kemenyan Jawa. Terus aroma gaharu kemenyan. Ini perpaduan antara aroma gaharu dan aroma kemenyan. Terus aroma gaharu murni yang lebih soft. Terus aroma mawar, aroma tunjung biru atau bunga teratai. Ya. Atau boleh pakai dupa, boleh pakai bunga. Bunga mawar ya, bunga melati ya, bunga kenanga. Tapi biasanya lebih enak tuh kalau bunga melati sama mawar. Kenanganya ini biasanya penetralisir sehingga lebih baik untuk sementara jangan dulu. Jadi kita gunakan banyak bunga mawar, bunga melati di sekitar kita meditasi tadi. Ini kuncinya tadi, satu, kita tidak boleh dendam, karena biasanya orang kalau setelah ditipu kan cenderung emosi terus dendam. Tidak boleh dendam, tidak boleh memaki-maki, tidak boleh ya. Dendam tidak boleh, memaki-maki tidak boleh, kita mendoakan jelek pun tidak boleh. Kadang-kadang karena kita emosi kan tadi, ya Tuhan azablah orang yang sudah menipu saya, itu kan mendoakan jelek. Ya Tuhan, saya minta orang yang menipu saya tadi ditabrak truk. Atau Mbak Lela kan belakangnya rel sepur itu. Berdoa, ya Tuhan yang sudah nipu saya biar ditabrak kereta api. Tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kita sudah berdoa negatif pada orang itu sudah tanaman kita. Kita sudah menanam sesuatu yang negatif. Tentunya kita pun akan panen sesuatu yang negatif juga. Ini betul-betul kita harus munculkan energi dalam tubuh kita, pikiran dalam tubuh kita sesuatu yang positif. Tidak boleh kita mendoakan jelek, tidak boleh memaki-maki, tidak boleh dendam. Ini kan semua energi negatif semua. Kita betul-betul harus sumeleh, sumarah. Dan juga disertai kita ini harus puasa. Puasa lo ya para pemirsa, bukan siam lo ya. Karena kita bukan dalam ranah agama. Jadi ajaran Jawa adalah puasa, bukan siam. Apa perbedaan puasa dan siam? Nah, para pemirsa bisa menyimak YouTube kita yang berjudul Kalau Anda Siam Jangan Ngaku Puasa. Karena perbedaannya sangat beda sekali. Sangat jauh sekali perbedaannya. Siam maupun puasa. Kalau ada para pemirsa yang komen, saya walaupun siap saya nggak puasa yang tidak ada apa-apa loh. Ini berarti Anda munafik, Anda membohongi diri Anda sendiri. Wong Anda siam kok ngakunya puasa. Padahal antara siam dan puasa itu sesuatu yang berbeda. Siam ini berasal dari bahasa Arab ya, bahasa Ibrani ya. Jadi siam dari kata sawama. Artinya apa? Menahan. Sehingga di dalam konsep agama Islam itu yang namanya siyamana Ramadana ini adalah menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Itu siam. Nah, kalau puasa itu dari kata bahasa Jawa kuno atau bahasa Sanskerta itu upa dan wasa. Artinya apa? Mengendalikan dan menyeimbangkan. Apa yang kita kendalikan, apa yang kita seimbangkan adalah 4 anasir alam dalam tubuh manusia.
Anasir air, api, tanah, dan udara. Anasir air ya, atau hidrogen, anasir api atau nitrogen, anasir padat, kepadatan. Terus anasir angin. Ini harus diseimbangkan. Jadi ketika kita melaksanakan ritual proses semar gugat untuk meminta keadilan itu, tetap kita harus puasa. Puasa apa? Puasa sesuai kebutuhan kita, sekaligus untuk menyeimbangkan dalam tubuh kita. Kalau umpamanya kita ingin puasa seperti Patih Gajah Mada supaya cepat tercapai keinginan kita, ya silakan. Apa itu puasa Patih Gajah Mada? Adalah puasa mutih. Puasa mutih ini adalah puasa sesuatu yang hambar, tanpa rasa. Yang kita makan cuman air putih ya, ataupun nasi putih hambar. Ini untuk menyeimbangkan karbon dan hidrogen. Selama 35 hari harus puasa mutih. Atau barangkali mau puasa ngalong, atau puasa ngerowot, atau puasa ngidang. Itu selama 35 hari, selapan dino. Jadi kita puasa, terus malamnya kita ritual tadi. Bakar dupa berapa? Terserah, minimum bisa 5 batang seperti ini, ya. Atau dengan bunga-bunga di sekitar kita tempat meditasi tadi, silakan. Bunga mawar, bunga melati. Atau barangkali cari bunga sulit, umpamanya. Cari dupa sulit, tapi saya yakin enggak sulit lah. Tapi apakah dengan minyak wangi? Boleh, boleh. Tapi usahakan minyak wangi yang yang herbal juga, bukan yang terlalu banyak zat kimianya atau alkoholnya. Supaya betul-betul akan merilekkan saraf-saraf kita. Supaya rileks, supaya kendor. Karena tidak mungkin kita meditasi itu baunya tidak enak, atau di sekitarnya ada bau bangkai, itu kan tidak mungkin. Doanya tadi ya. Kalau saya pakai bahasa ibu saya, ya bahasa ibu kita orang Jawa ya. Orang Jawa biasanya kan pertama kita Om Wilahing Sekar Bono Langgeng. Ingat, ini harus memunculkan vibrasi, bukan sekedar Om Wilahing Sekar Bono Langgeng, itu kan tanpa vibrasi. Jadi, Om Wilahing Sekar Bono Langgeng. Sikapnya duduk seperti ini, ulo-ulo ya. Ini harus lurus, tapi posisi tetap rileks, jangan kaku. Tangan bisa begini, bisa begini, bisa begini ya. Seenaknya aja, bagaimana kita bisa bersinergi dengan alam. Jadi tidak di dalam ajaran budaya itu tidak ada sesuatu yang kaku, harus jungkir balik gitu. Harus salto. Tidak. Kalau orang bilang harus salto, harus harus jungkir balik, harus tengkurap, ini kan yang membuatkan manusia. Apakah dengan cara sujud tidak boleh? Boleh, tapi intinya tadi, bagaimana kita mampu mensinergikan energi dalam tubuh kita dengan semesta, dengan duduk, dengan ya. Kita mulai nih. Om Wilahing Sekar Bono Langgeng. Kita harus mampu memunculkan vibrasi. Om Wilahing Sekar Bono Langgeng. Om Wilahing Mastuti Sekar Bono Langgeng. Duh Gusti yang sukmo kawekas, kula ketemben kemawon dipun apusi tiyang. Kula rumaos bondo donya ingkang diapusi tiyang kala wau saking keringet kula.
saking kula nyambut gawe. Nggih menapa kula diapusi tiyang. Yen panjenipun tanpa sengaja, tanpa kula sadari, tanpa kula mangertosi, kula nate ngapusi tiyang, nate ngrugekne tiyang. Duh Gusti yang sukma kawekas, matur nuwun sanget taneman kula. Kula ingkang nanem, kula ingkang ngunduh. Cekapa kawula piyambak ingkang ngunduh taneman kula, ampun ngantos anak putu kawula. Duh Gusti yang sukma kawekas. Nanging yen wekdal kula diapusi kala wau sanes taneman kula. Duh Gusti, kula nyuwun kaadilanipun Gusti. Kula nyuwun kaadilanipun jagat. Kula nyuwun kaadilanipun jagat. Kula nyuwun kaadilanipun jagat. Kula nyuwun kaadilanipun jagat. Menapa to bentukipun? Menapa to werninipun kaadilanipun jagat? Kula sumarah dhateng kersanipun Gusti yang sukma kawekas. Kula sumarah dumateng kersanipun jagat saisinipun. Menika, nah ini kalau saya pakai bahasa ibu, bahasa Jawa. Tadi intinya satu, kita tidak boleh emosi, ya. Kita tidak boleh emosi sedikit pun. Kita harus betul-betul bersih. Ya. Kita harus betul-betul bersih. Kita tidak boleh dendam, tidak boleh mencaci maki. Kita tidak boleh mendoakan jelek pada orang yang sudah menipu kita, sudah menyakiti kita. Karena kalau kita mendoakan jelek itu adalah tanaman kita. Dan nanti pun kita akan panen dari energi negatif tadi karena kita sudah mendoakan jelek pada orang lain. Dan kita tidak boleh mendikte apapun bentuk keadilan yang akan diberikan alam semesta terhadap kita. Nah, kembali ke cerita kisah nyata saya tadi. Apa yang terjadi setelah saya lakukan itu? Ternyata waktu itu alam semesta memberi keadilan. Orang yang menipu saya, ini dia melakukan ada transaksi lain, ya ini karena dekat rumah ya udah saya dengar juga infonya tadi, tapi entah benar atau tidak saya nggak tahu. Tapi saya dengar dia ada transaksi dengan orang lain, dia kena tipu, bahkan nilainya lebih besar, bahkan dia sampai masuk penjara. Karena ada kasus jual beli mobil tadi terkait dengan pidana. Tetapi ini kan bukan doa saya. Dia mendapatkan hal celaka tadi kan karena bukan doa saya. Ini adalah karma dia sendiri. Ini tanaman dia sendiri. Nah, supaya tidak terjadi fitnah, tidak saya sampaikan namanya, alamatnya mana, tidak perlu saya sampaikan. Karena niat saya bukan mau membuka aib orang, tapi ini adalah untuk sebagai contoh saja. Di sisi lain, pada waktu itu saya mendapatkan perintah dari Gusti Kanjeng Ratu Wandansari atau Gusti Mung. Beliau memerintahkan kepada saya supaya saya membuatkan rokok herbal untuk beliau kampanye waktu itu. Diberikan gratis ke kepada abdi dalam ya. Dengan pertimbangan waktu itu untuk kampanye beliau dan juga untuk testimoni kalau mahnya rokok herbal nanti jalan, ini mau produksi supaya karena rokok herbal tadi bermanfaat, satu untuk kesehatan, dua untuk menghilangkan kecanduan rokok. Karena ini rokok herbal saya waktu itu. Jadi hasil ramuan kita. Nah, saya mendapatkan perintah Gusti Mung untuk membuat rokok ini ya untuk internal, untuk abdi dalam itu. Tidak untuk dijual, tidak untuk bisnis. Karena waktu itu untuk testimoni ya. Nah, di situ saya dapat keuntungan. Ini kan bentuk keadilan alam. Nah, keuntungan saya waktu itu kalau saya nilai ya cukup besar.
barangkali melebihi dari nilai mobil saya yang ditipu orang tadi. Dan apa yang saya minta keadilan sudah saya dapatkan. Saya dapat rezeki lain yang lebih besar, dan orang yang menipu saya juga dapat keadilan dari karmanya, dari tanamannya, tetapi bukan karena doa saya. Cuman kalau kita bicara rokok herbal tadi, saya sedikit saya sayangkan karena waktu itu akhirnya produksi rokok herbal ini nggak berlanjut. Saya nggak tahu entah itu permasalahan soal perizinan, soal modal, saya nggak tahu, tapi tidak berlanjut. Tetapi sampai di situ alam semesta memberi keadilan pada saya. Ada lagi orang yang minta tolong. Waktu itu dia mendapatkan apa istilahnya itu dia ini apa namanya dia sakit hati itu dengan keluarganya sendiri gitu loh. Karena merasa ditipu, merasa disakiti gitu, oleh keluarganya sendiri, sebuah suami istri. Terus saya bilang ke dia, saya membela jenengan tidak bisa. Saya karena apa? Karena ini sama-sama orang dekat saya, jenengan orang dekat saya, suami Anda juga orang dekat saya, kan tidak mungkin saya membela. Akhirnya saya beri petunjuk, boleh lakukan ini, tapi Anda harus siap kalau nanti ada apa-apa. Karena ini namanya keluarga gitu. Kalau umpamanya keluarga yang tadi ibaratnya sakit, kan tetap dia harus yang merawat. Di sisi lain saya harus tetap netral, saya tidak boleh membela siapapun ketika terjadi kasus seperti itu. Bisa lakukan ilmu ini. Ini terkait dengan bagaimana ritual atau ajaran Semar Gugat. Bagaimana kita berproses mencari dan meminta keadilan alam ketika kita disakiti orang, kita ditipu orang, ya, kita difitnah orang, ya. Dan ini adalah sebuah rahasia, suatu esensi dari lakon di cerita pewayangan Jawa, Semar Gugat. Semar gugat kekayangan, Semar gugat ke dewa. Kita pun bisa menggugat itu ke alam semesta, minta keadilan. Karena manusia di dalam konsep Jawa adalah bagian dari alam semesta. Tetapi kita tidak boleh mendikte Tuhan, kita tidak boleh mendikte alam semesta. Karena Tuhan bukan anak buah kita. Yang harus kita perintah, harus kita dikte, mengikuti kemauan ego kita. Nah, ada lagi mau ditanyakan Mas Hadi? Sampun dah, Mbak Laila? Tadi mau tanya. Nah, silakan Mbak Laila. Kalau kan kita mau spiritualitas tadi, apakah kita diharuskan untuk bersuci atau mensucikan diri? Suruh mandi atau ya katakan mandi keramas lah biar bersih. Tengah malamnya kita itu mau meminta gitu, apa juga harus melakukan itu? Yang terpenting adalah kita harus membersihkan dan mensucikan hati kita. Itu yang terpenting. Kalau perkara ragawi itu kita fleksibel aja. Jadi dalam artian ya kalau yang namanya suami istri, kalau umpamanya habis melakukan hubungan ya tentunya ya kita harus mandi keramas lah. Tapi kalau tidak ya cukuplah kita kan sore kan kita masih mandi tuh. Nah, sore yang nama di Jawa ini kan air murah, kalau sore mandi gitu lah. Ya udah itu aja cukup. Jadi istilahnya kalau bicara wudhu itu kan ajaran agama. Jadi sore mandi cukup. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita membersihkan dan mensucikan hati kita supaya kita tidak ada dendam, kita tidak ada amarah, kita tidak ada emosi. Ya. Kalau sedikit pun ada emosi atau ada amarah, kita sulit juga mendapatkan keadilan karena masih egonya masih tinggi, masih kuat. Entah itu terucap, entah itu tidak. Kalau terucap ya itu tadi, Tuhan azablah orang yang sudah menipu saya. Nah,
supaya dia sakit-sakitan tidak pernah sembuh, supaya istrinya dibawa lari orang, itu kan. Kalau sakit jangan ada obatnya, ini kan lucu. Ego kita masih dominan. Lagian Tuhan itu siapa sih kok kita dikte suruh ngajak orang yang kita benci supaya ngasih penyakit nggak ada obatnya, supaya istrinya dibawa lari orang, gitu kan ya. Kok Tuhan kok seperti anak buah kita yang kita dikte. Yang penting adalah kita mensucikan hati kita supaya tanpa emosi, tanpa dendam, ya, tanpa amarah, dan ego kita betul-betul netral. Ya. Ngaten Mbak Lela, ya, Mas Hadi udah, ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi tentang ajaran atau ritual Semar Gugat ya, untuk mencari dan berproses mendapatkan keadilan alam semesta. Dan ini yang ada di dalam ajaran budaya Jawa. Nah, para pemirsa yang saya hormati, bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini dulu bahasan kita tentang ajaran atau ritual Semar Gugat dalam berproses atau mencari keadilan alam semesta. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.